Pernahkah kalian melihat berita dengan judul-judul seperti itu? Judul-judul tersebut sering digunakan oleh media untuk menarik simpati masyarakat. Namun, apakah kalian bisa menebak apa yang salah dari berita-berita tersebut? Sebentar. Sebelum membahas hal-hal tersebut, mari kita bahas mengenai konsep disabilitas. Menurut WHO, disabilitas merupakan adanya impairment berupa hilang atau berkurangnya suatu bagian tubuh atau fungsi organ tubuh yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Ketidakmampuan tersebut turut dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam teori Social Model of Disability, seseorang jadi disable karena hambatan dalam masyarakat, bukan karena adanya keterbatasan atau perbedaan yang dimiliki. Hambatan ini dapat berupa hambatan fisik, misalnya tidak adanya fasilitas yang dapat menunjang aktivitas, maupun hambatan sosial seperti sikap masyarakat yang menganggap bahwa individu dengan disabilitas tidak dapat berprestasi, membangun keluarga, bekerja, dan sebagainya sehingga menimbulkan pengucilan. Ada berbagai macam bentuk disabilitas, meliputi disabilitas fisik seperti lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy. Ada pula disabilitas mental seperti bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan skizofrenia. Kemudian ada disabilitas intelektual seperti Down syndrome dan disabilitas sensorik seperti tunawicara, tunarungu, dan tunanetra. Pada tahun 2011, WHO mencatat 15% dari populasi hidup mengalami disabilitas. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Biro Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah individu dengan disabilitas mencapai 22,5 juta atau sekitar 5% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Prevalensi individu dengan disabilitas di Indonesia ini tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Dilansir dari detik.com, 4 juta individu dengan disabilitas di Indonesia belum merasakan fasilitas yang ramah. Ya, hal tersebut sangat disayangkan karena membuat individu dengan disabilitas kesulitan untuk beraktivitas di tempat umum dengan nyaman. Hal ini tentunya menjadi gambaran bagaimana fasilitas serta pemahaman masyarakat tentang disabilitas masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Kurangnya pemahaman pada masyarakat berkaitan erat dengan bagaimana individu dengan disabilitas digambarkan oleh media. Paul Hahn menemukan bahwa media sering menggambarkan individu dengan disabilitas dengan stereotip tertentu, seperti anggapan sebagai komunitas yang harus dikasihani, merupakan objek pemuas rasa penasaran kita, beban masyarakat, hingga anggapan bahwa mereka merupakan manusia aseksual. Lalu, apa sih yang salah dari penggambaran tersebut? Memangnya, apa dampaknya? Sadar atau tidak, hal ini dapat menempatkan individu dengan disabilitas sebagai objek inspirasional ketika mereka keluar dari stereotip-stereotip tersebut. Misalnya pada kisah Stella Young. Ia dianggap sebagai sosok yang menginspirasi, bahkan ketika ia hanya melakukan hal-hal biasa yang memang dia mampu lakukan seperti bersekolah dan mendapatkan nilai bagus. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat video seperti ini? Video semacam ini mungkin pernah kalian lihat paling tidak sekali seumur hidup. Ya, kemungkinan besar kalian pernah melihatnya pada sesi motivasi di bangku sekolah, tepat beberapa hari sebelum melaksanakan ujian nasional atau di kegiatan seminar. Sesi ini mungkin juga dibumbui dengan sedikit air mata serta narasi pamungkas. Jika mereka saja bisa, kalian tentu harus lebih bisa. Atau mungkin, kita seharusnya bisa lebih bersyukur dan memanfaatkan apa yang kita punya dengan optimal karena kita sudah terlahir dalam keadaan sempurna. Loh, bukannya hal tersebut baik? Tanpa sadar, hal tersebut justru dapat membawa kita menempatkan individu dengan disabilitas sebagai sebuah objek inspirasi atau dikenal dengan istilah inspiration porn. Inspiration porn adalah fenomena di mana individu dengan disabilitas dipertontonkan dan dipandang sebagai inspirasi hanya semata-mata karena disabilitas yang dimilikinya. Apa yang ditampilkan individu dengan disabilitas diglorifikasikan dan dianggap sebagai sebuah pencapaian heroisme yang dramatis.
seolah pencapaian mereka adalah suatu hal yang hampir tidak mungkin dilakukan karena adanya label disabilitas yang dimiliki. Mereka juga digambarkan sebagai individu yang berbeda dan tidak berdaya, sehingga kita perlu merasa lebih baik karena masalah yang kita hadapi tidak seberat mereka. Terkadang kita lupa bahwa individu dengan disabilitas juga merupakan individu kompleks dengan potensi dan kemampuan yang dapat mereka aktualisasikan apabila terfasilitasi dengan baik, layaknya individu lain. Berkaca pada social model of disability yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa masyarakatlah yang menciptakan keadaan disable itu sendiri dengan membentuk batasan-batasan tertentu mengenai bagaimana individu dengan disabilitas mampu mengaktualisasikan dirinya. Penting bagi kita untuk memberikan penggambaran yang adil bagi individu dengan disabilitas, baik dalam media maupun pemahaman di masyarakat. Melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang setara dengan segala kompleksitasnya sebagai manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya, termasuk untuk tidak memandang mereka dalam stereotip negatif. Terapkan standar yang setara mengenai apa yang dianggap menginspirasi antara individu dengan disabilitas dan masyarakat secara umum. Individu dengan disabilitas memiliki kemampuan dan kelebihan tertentu dalam suatu bidang, sama seperti kita. Individu dengan disabilitas memiliki fase penyesuaian, ups and downs sama seperti kita. Mereka dapat dan berhak menjalani kegiatan sehari-hari demi mencukupi kebutuhan hidup serta meraih mimpinya. Kegiatan seperti bersekolah, bekerja, membentuk keluarga bukanlah hal yang perlu dianggap menginspirasi. Lihatlah perbedaan yang mereka miliki, layaknya perbedaan yang pasti ada pada setiap individu. Dalam narasi menginspirasi, tempatkan individu dengan disabilitas sebagai subjek atau individu, bukan sebagai objek. Bahwa bagaimana usaha dan kegigihannya lah yang menginspirasi dan patut kita apresiasi, bukan pada embel-embel mereka dapat berprestasi meskipun memiliki disabilitas. Individu dengan disabilitas dapat menjalani aktivitasnya masing-masing selama ada akomodasi dan aksesibilitas yang mudah pada sarana-prasarana yang mereka butuhkan. Izinkan individu dengan disabilitas untuk menyuarakan diri dan berbagi perspektif, serta menjadi penentu bagaimana mereka ingin dipandang dan diperlakukan.